Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya, ikhwan fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah menjelang detik-detik akhir ya di bulan Ramadan, kita masih bisa kembali menjalankan aktivitas yang biasa kita laksanakan, yaitu kajiannya pada waktu Ahad ini. Masih berkaitan tentang Sirah Nabawiyah, kita akan melanjutkan kajian yang hari Kamis, karena hari kemarin kita libur dulu. Ya, kita libur dulu dikarenakan waktu Jumat gitu kan. Lebih baik untuk dipergunakan dengan ibadah lainnya. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, mari kita simak kelanjutan dari kisah Sirah Nabawiyah ini. Apa gitu kan selanjutnya dari dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Kita langsung saja serahkan kepada ahlinya, Al-Ustadz Husain Abdul Hakim. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ikhwatu iman rahimakumullah, setelah Rasulullah SAW menyampaikan dakwah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu secara terang-terangan, ya maka seperti yang telah diperkirakan sebelumnya ya, bahwa penentangan dan penolakan akan lebih besar dialami oleh kaum muslimin, dan itu memang terjadi ya, baik secara lisan ya, berupa makian, cercaan, hinaan, juga secara fisik ya nanti ya. Jadi ketika mereka gagal, tidak berhasil menghentikan dakwah secara lisan, yaitu dengan tuduhan ya, hinaan, cacian, maka mereka menggunakan cara lain yang lebih keras, yaitu menggunakan kekerasan fisik, yaitu penyiksaan kepada para sahabat ya, utamanya sahabat-sahabat yang lemah ya, hamba sahaya atau mantan hamba sahaya, atau orang-orang yang tidak memiliki kekuatan gitu ya. Jadi tidak memiliki backing ya. Maka mereka jadi korban kekerasan, kejahatan orang-orang musyrik di saat itu. Ya, meskipun sebagian sahabat ya seperti Utsman bin Affan, Abu Bakar dan lain sebagainya, tokoh-tokoh yang memiliki ya, kekuatan, mereka pun mendapatkan gangguan ya. Biasanya lebih kepada keluarganya ya. Utsman bin Affan disiksa oleh keluarganya ya, oleh ayahnya. Demikian juga Mus'ab bin Umair oleh ibunya ya. Nah, jadi intinya memang yang dialami Rasulullah SAW di awal-awal dakwah secara terbuka ini mendapat penentangan yang luar biasa. Namun hal itu tidak membuat ya satupun ya, para sahabat yang kembali lagi kepada agama nenek moyang mereka ya. Jadi tidak ada yang murtad lah ya. Semuanya justru menjadi yakin ya, lebih yakin, lebih kuat imannya, lebih mantap ketika cobaan datang kepada mereka. Nah, strategi yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika melihat upaya mereka kurang begitu berhasil, akhirnya mereka mendatangi ya Abu Thalib, ini paman Nabi yang selalu melindungi Nabi ya. Berarti yang harus dihentikannya adalah pemimpinnya, yaitu tokohnya, yaitu Rasulullah SAW. Nah, selama ini Rasulullah mendapat perlindungan dari Abu Thalib, meskipun Abu Thalib tidak masuk Islam.
tapi selalu dibela ya oleh pamannya. Akhirnya mereka harus ya menghentikan Rasulullah ini melalui pamannya. Akhirnya mereka tokoh-tokoh Quraisy mendatangi Abu Thalib dan menceritakan ya apa yang dilakukan oleh keponakannya yaitu Rasulullah SAW ya, mengenai sikap-sikapnya yang selalu mencela katanya agama kami, ya menghina Tuhan-Tuhan kita gitu kan, ya mencela nenek moyang kita itu ya. Sampai mereka memberikan tawaran, imma an takuffahu anna wa imma an tukhalliya bainana wa baina. Ya. Aku berharap engkau bisa menghentikan keponakanmu ini, melarang untuk tidak berdakwah. Tapi kalau engkau tidak mau, merasa kasihan, biar kami yang akan menghukumnya, menangkap dan lain sebagainya. Ya, tapi ya Abu Thalib ya karena emang terlalu sayang kepada Rasulullah SAW, akhirnya beliau ya menjawablah keinginan mereka dengan jawaban-jawaban yang bijak, ya. Tidak dengan kekerasan. Ya, akhirnya mereka pun pulang ya dalam keadaan ya marah tidak bisa kepada Abu Thalib ya. Karena memang Abu Thalib itu pemimpin Quraisy yang sangat dihormati, disegani. Ya, jadi nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, hanya mendengarkan jawaban-jawaban. Tapi Abu Thalib tidak begitu keras ya menjawab mereka. Akhirnya maka Rasulullah pun melanjutkan seperti biasa dakwahnya gitu kan. Nah, semakin kesini ya kan mungkin umat Islam bertambah meluas gitu kan. Nah, orang Quraisy semakin kesal itu ya, dengan sikap ya Abu Thalib mungkin yang ya kurang begitu ini ya perhatian lah ya. Padahal satu agama dengan mereka ya. Akhirnya lebih tegas lagi, mereka datang lagi menemui Abu Thalib, bahkan menantang ya, mengancam ya kepada Abu Thalib ya kalau tidak menghentikan dakwah Muhammad itu atau Rasulullah SAW, maka mereka akan langsung turun tangan untuk menangkapnya. Nah, ancaman yang ini lebih keras daripada sebelumnya. Akhirnya Abu Thalib juga ya harus berpikir panjang. Akhirnya dia memanggil Rasulullah SAW. Kemudian beliau sampaikan keluhan-keluhan dan keinginan-keinginan orang kafir Quraisy ya, agar ya Rasulullah jangan terlalu mungkin keras dalam berdakwah ya, atau setidaknya menghentikan dakwahnya. Tapi Rasulullah SAW ya malah justru ketika diberi ya peringatan oleh Abu Thalib secara lemah lembut untuk tidak melanjutkan dakwahnya, Rasulullah malah berkata, ya ammi, wahai pamanku, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadal amra hatta yudhirahullahu au ahlaka fih ma taraktuhu. Wahai pamanku, demi Allah, andai saja mereka menyimpan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku harus meninggalkan agama ini, urusan ini, dakwah ini, sampai Allah akan memenangkannya atau Allah akan membinasakannya, maka aku tidak akan meninggalkan dakwah ini. Yang ditakdirkan harus memegang matahari kan panasnya, megang bulan itu kan. Tidak mungkin jamaah bisa megang matahari, tapi itu kan menunjukkan kebinasaan seseorang itu ya. Jadi tekanan gitu kan, bahkan siksaan ya, di ancaman yang besar ya, agar meninggalkan dakwah ini. Maka matarok tuh. Kemudian Abu Thalib pun merasa tergugah dengan ucapan itu dan dia pun menangis ya. Akhirnya Abu Thalib bertambah lagi muncul lagi kasih sayang, kecintaan kepada Rasulullah, dan dia berkata, idhab ya ibn akhi, pergilah wahai
keponakanku, faqul ma ahbabta, silakan ucapkan yang kau mau. Fawallah la usallimuka li syai'in abad, demi Allah aku tidak akan menyerahkanmu kepada mereka sedikit pun selama. Jadi tertariklah, lagi tergugah lagi. Jadi sebenarnya Abu Thalib itu secara pribadi memang sudah ada sih ya, niat ya bahwa yang disampaikan Rasul itu benar itu ya. Tapi mungkin karena tadi desakan tradisi ya yang mengakar yang kuat dalam jiwanya sehingga sulit untuk melepaskannya gitu. Ya di samping juga hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Cuma secara ikhtiar karena memang beliau adalah tokoh besar ya. Ya jadi berat meninggalkan ya kebiasaan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya cara kedua pun mereka gagal, orang-orang Quraisy. Nah, menggunakan cara ketiga itu dengan penawaran. Ya. Dengan penawaran kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, udah saja beginilah simpel nama ya. Kami akan mencari pemuda yang sangat tampan. Yang sangat cerdas itu kan. Yang sangat pintar. Kemudian pemuda itu, anak itu akan aku berikan kepadamu. Ya, silakan kau angkat dia sebagai anak angkat atau apalah namanya. Tapi engkau harus memberikan Muhammad kepada kami. Nah, ya. Nah, jadi Rasul itu memberikan penawaran. Jadi kalau yang menjadi alasan Abu Thalib takut kehilangan Muhammad SAW-nya sebagai anak, katakanlah anak angkat gitu ya, maka kami akan menggantinya dengan anak angkat yang baru, yang lebih tampan, yang lebih cerdas, yang lebih pintar. Gitu. Silakan. Ya. Nah, jadi itu penawaran yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Abu Thalib. Gitu. Ya, tapi Abu Thalib kan bukan orang bodoh ya. Dia orang cerdas gitu ya. Akhirnya dia mengatakan ya, wallahi labi sama tasumunani ata'tuni ibnakum agzuhu lakum wa u'tikum ibni taqtuluna. Nah, demi Allah, ini penawaran yang sangat buruk sekali. Ya, barter yang sangat buruk. Engkau memberikan anak kalian kepadaku untuk aku ya jadikan anak angkat, sementara aku memberikan anakku Rasulullah untuk kalian bunuh. Enak aja sih. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Wallahi malayak, tidak bisa, nggak bisa. Sampai seperti itu ya. Ya, jadi di zaman Rasul itu atau di zaman di masa itu ada seseorang yang ya pemuda yang sangat tampan lah ya. Ya, anak yang sangat pintar, yang sangat cerdas ya, gitu ya. Ingin ditukar ya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini pun tidak berhasil. Akhirnya mereka ya pulang ya dalam keadaan menyesal, kecewa dan gagal. Ya, tawaran-tawarannya tidak bisa meluluhkan hati Abu Thalib ya, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah ya. Ya karena Rasulullah SAW ini kan muazzazan, jadi orang yang dimuliakan, ya muhtasyaman, muhtaroman itu, dihargai, dihormati itu ya. Nah maka setelah penawaran-penawaran itu gagal, mulailah mereka berusaha ya, ingin menyakiti Rasulullah SAW. Asalnya mereka nggak mau karena memang ya selain di belakangnya Abu Thalib juga Rasul itu kan orang yang dihormati, disegani. Tapi karena upaya-upaya mereka diplomasi, tawaran kepada Abu Thalib itu dianggap gagal, akhirnya mereka mulai berani sekarang. Ya, beranilah menggunakan fisik walaupun tidak terlalu berlebihan, seperti apa yang dilakukan oleh pamannya sendiri. Jadi mengikuti jejak pamannya, yaitu Abu Lahab. Jadi terutama tetangga-tetangganya yang dekat dengan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selain Abu Lahab ada Hakam bin Abi As bin Umayyah, Uqbah bin Abi Mu'id,
Adi bin Hamro As-Saqafi, Ibnul Asda Al-Hudali. Nah, ini wakanu jiro nahu salam. Mereka adalah tetangga-tetangganya. Fakana ahaduhum yatrohu alaihi rohmasyad wa huwa yusolli. Kadang-kadang di antara mereka suka melemparkan kotoran kambing ketika Nabi sedang sholat. Kotoran kambing nurun sakarung itu Nabi keur salat alungkeun ke tempat salat, nah, atau ketika Nabi sedang salat, ya. Wa kana yatrohuha fi barmatihi idan nasobat, ya. Kadang mereka juga melemparkan kotoran kambing itu di dalam tempat memasak Nabi, katelna ini. Jadi kan ini tetangga ya. Jadi kalau Nabi wajan-wajan ya, periuk-periuk. Jadi kalau Nabi selesai sholat, tempat masaknya diberikan kotoran-kotorannya. Wa kanu idza tarahuhu alaihi dzalika ya yakhruju bihi alal aun fa yaqifu bihi ala babi wa yaqul. Nah, setelah mereka melemparkan, ya, mereka menunggu di sebuah tihang ketika Nabi keluar rumah. Sampai mengatakan, ya, wa yaqulu ya bani abdi manab jiwari hada, ya, wahai anak putra Abdul Manaf, itu ya. Ya. Ayu jiwaru apa? Nabi ya, maaf, Nabi ini berkata, wahai tetangga Abdul Manaf. Ya, Nabi itu mengambil, jadi maaf, mengambil kotoran yang di dalam tempat sholat, kotoran dalam periuk-periuknya itu. Kemudian ditemui para yang tadi tetangga-tetangganya, wahai keturunan Abdul Manaf, kan sama kan keturunan Nabi ya itu. Maaf, nenek moyang Nabi kan Abdul Manaf itu. Masa dengan tetangga berbuat seperti ini? Kemudian Nabi pun melemparkan kotorannya di jalan, ya. Nah, inilah memang dakwah, ya. Jadi dakwah. Saya teringatlah dulu katanya Ustaz Syarif Sukandi ya, awal-awal tahun mungkin 70-80 ya. Ketika berdakwah ke daerah selatan ya, daerah Soreang, daerah Banyaran, kan dulu ada sungai, ada jembatannya sebelum kita. Itu sampai mereka benci kepada dakwah sunnah itu, agar tidak bisa melewuntas jembatan itu. Terus jembatannya itu di sisi-sisinya itu ditaburi kotoran-kotoran, ya. Kotoran-kotoran manusia, ya. Sampai seperti itu, ya. Jadi agar tidak bisa melewati jembatan ini. Jadi pegangannya itu dilumuri kotoran-kotoran manusia. Ya, Rasul pun sama. Jadi kotoran rumahnya, tempat masaknya, tempat sujudnya, tempat sholatnya pun dilempari kotoran-kotoran kambing. Ya. Itu memang resiko ya. Resiko. Ya, jadi apa yang pernah dialami ya oleh orang tua kita, ternyata ya ini bukan sesuatu yang baru ya gitu ya. Sampai saudara saya pun ketika awal berdakwah ke daerah Pamempek Garut itu kan dari berangkat subuh itu pulang malam itu kan di tiap jalan taburi paku ya. Tapi dengan izin Allah ya banyak itu tidak bocor ya. Kemudian ada pengumuman itu kan lewat kayu ya kan namanya ya, poster-posternya pengumuman ya, ancaman teror itu. Jadi ancaman untuk tidak melanjutkan, kalau melanjutkan aku akan turun tangan. Jadi akan ada sesuatu yang terjadi bumi. Ya gitu ya. Nah, akhirnya Ustaz Aceng berpikir lamun aya kawani mah cenah. Wah, ngawakilan ku ikan kumaha tulas tulis pasti datang cenah. Mata kieu ge sieuna cenah. Ini. Alhamdulillah, padahal beliau ya tidak banyak, hanya 2 orang, 3 orang dengan supir ya. Ya, tapi berani dia, subhanallah. Itu ancaman tiap gang, ya. Tiap bengkolan itu kan. Ya, ancaman untuk tidak melanjutkan perjalanan, atau kalau tidak aku akan menghukumnya atau mengadakan kekerasan fisik. Ya, tapi kan dengan kecerdasannya ya, mata terhadir oge, kawan ya teh. Dia tidak berani kan? Kalau berani mah nggak usah menulis ya, nggak usah memberi ancaman lewat tulisan. Ya tinggal terus. Itu pergi ya, sampai pulang malam. Alhamdulillah. Nah jadi
luar biasa dulu berdakwah itu ya. Nah, seperti yang dialami Rasulullah. Nah, demikian juga berikutnya siapa? Umayyah bin Khalaf. Kalau melihat Nabi itu hamazahu. Ya, hamazahu itu ya walamazah. Jadi menghinanya, mencercanya. Ya. Di sini ada makanya turun surat Al-Humazah. Ya, wailul likuli humazah lumazah. Nah, ayaku hamazah ada lamazah. Kalau hamazah alhamzu humazah atonu wasyatmu alania. Jadi dia mencela, mencaci secara terang-terangan. Secara terbuka, ya, secara terbuka itu. Jadi humazah ya, au kasrul ain katanya juga, au kasrul ain wal gomzu bihima. Jadi membuka mata terus mengedipkannya. Jadi kikituan, awas ta. Jadi sampai dia mengedipkan matanya, awas ta. Jalma tukang bohong, ya, pemutus silaturahim gitu kan. Ada juga walamzu qaulu mazal aibu wal igro, mencela ya. Mencaci, hampir sama lah mencela atau mencaci ya. Wa kana akhuhu ya, demikian juga saudaranya. Jadi saudara Umayyah ya, Abi ibnu Khalaf, dia mengancam Nabi SAW sampai mengatakan, ya Muhammad inna indi al-aun. Sesungguhnya kami memiliki unta ya. Farsan alifuhu kula yaumin farqan min darwatin aqtuluka alai, atau sebuah kuda ya, sebuah unta atau sebuah kuda yang aku beri makan dia setiap hari ya, nanti aku akan membunuhmu melalui kuda itu. Atau unta ya, mungkin unta besar, jadi unta besar tiap hari diberi makan ya, sengaja unta itu dilatih untuk membunuh dan itu memang bisa terjadi. Tapi kata Nabi, bal ana aqtuluka insyaallah. Justru yang akan membunuhmu aku. Insya Allah. Jadi dia mengancam lewat dia memiliki kuda atau unta lahnya yang akan dijadikan mungkin alat berperang nanti. Kalau terjadi peperangan, aku akan menggunakan unta atau kuda itu untuk membunuhkan. Justru Nabi justru aku yang akan membunuhmu insyaallah. Dan ini terjadi akhirnya di perang Uhud. Ya, orang ini terbunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian juga ada Abi bin Khalaf. Dia pernah pada suatu hari membawa tulang belulang yang sudah remuk ya. Jadi ada tulang-tulang manusia yang sudah hancur ya. Kemudian dia menghancurkannya lagi sampai seperti debu dan dia meniupkannya di hadapan wajah Rasulullah. Jadi ada tulang ya, mungkin tulang manusia ya, atau tulang apalah. Kemudian dia ditumbuk ya. Setelah seperti debu, dia dibawa dan ditiupkan di hadapan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam riwayat lain, masa tulang-tulang yang sudah bertaburan ini bisa dihidupkan kembali. Itu, ya, itu. Jadi dia mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Demikian juga Uqbah bin Abi Mu'id ya, beliau pernah duduk dan mendengarkan Nabi berkhutbah ya, atau mengajarkan ilmu agama atau Al-Quran. Maka ketika sampai kepada Ubay ini adalah temannya, dia mencacinya itu. Nah, dia mencacinya dan memintanya untuk meludahi wajah Rasulullah SAW, dan dia pun melakukannya. Jadi hampir meludahi wajah Rasulullah SAW. Kemudian juga Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini sangat keras lagi ya, kebencian ya, kepada Rasulullah SAW. Bakal di awal Rasulullah menyatakan diri sebagai seorang nabi, itu Abu Lahab sudah memperlihatkan ya, kemarahan dan kebenciannya dan selalu menyakitinya. Bahkan di saat itu kedua putranya, karena Abu Lahab ini kan dua putranya itu menikah dengan dua putri Rasulullah. Yaitu dua putra Abu Lahab itu kan Utbah dan Utaibah. Utbah dan Utaibah itu menikahi dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah
dan Ummu Kulsum. Ya, Rasul memang awalnya mengikat silaturahim, ya. Jadi menikahnya itu dengan kerabat-kerabatnya. Ya. Nah, ketika Abu Lahab tahu bahwasanya Rasulullah mengangkat dirinya sebagai nabi atau menyatakannya sebagai nabi, akhirnya Abu Lahab meminta anaknya itu menceraikan kedua istrinya. Akhirnya diceraikanlah dua putri Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, yang kemudian Ruqayyah ini ditikah oleh Utsman bin Affan. Setelah Ruqayyah meninggal, kemudian adiknya ditikah oleh Utsman bin Affan. Setelah Ummu Kulsum menikah, Rasulullah berkata, Utsman, andai saja aku memiliki lagi anak perempuan, aku akan tikahkan dengan diri. Jadi saking percayanya Rasulullah kepada Utsman. Ya mitohan nawaran gitu ka urang. Rugaya cek ilang teh geus ngantunkeun ya nu ageng ya jang tah aya raina cenah ieu. Geus raina maot tah cenah aya incu abahnya gitu. Incuna aya gitu. Jang cenah lamun aya keneh mah. Nah gitu ya. Hade tanya luar biasa. Tak Rasulullah Utsman bin Affan diberi gelar ya Zannurain. Jadi orang yang memiliki dua cahaya, memiliki dua istri. Ya, yang memiliki cahaya itu Ruqayyah dan Ummu Kulsum yang asalnya adalah istri dari Utbah dan Utaibah, dua putra Abu Lahab. Jadi Rasulullah dengan Abu Lahab teh nya selain paman juga adalah besan. Tapi ketika Rasulullah menyatakan diri nabi, maka Abu Lahab itu memperlihatkan kemarahannya dan memerintah kedua anaknya untuk menceraikan kedua istrinya. Sampai dia berkata seperti ini, Roksi min roksikum haramun in lam tutolliqo bintai Muhammad. Kepalamu itu kan, kepalaku dan kepalamu gitu, maksudnya aku gitu kan mengharamkan kepadamu, ya. Jadi kepalaku bukan bagian dari kepalamu, maksudnya aku tidak akan menganggap kamu sebagai anak, gitu. Ya, jika kamu tidak menceraikan kedua putri Rasulullah SAW. Roksi min roksikum haram, mungkin kepalaku haram engkau cium gitu ya. Ya maksudnya aku tidak akan lagi menganggap kau sebagai anak lah ya, kalau engkau tidak menceraikan kedua putri Muhammad. Isinya pun sama, talliqahuma fa innahuma qad sobata. Ceraikanlah kedua istri itu karena keduanya telah memeluk agama soba. Ya, sobin itu agama yang menurut jahiliyah itu yang beranggapan satu Tuhan. Nyata Islam sebenarnya sobi ini. Jadi dari dulu juga sudah ada sebelum Nabi diutus orang yang menganggap Tuhan itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka menyebutnya sobiin. Gitu. Karena kan Ummu Kulsum dan Ruqayyah itu ketika Rasulullah menjadi nabi, dia kan langsung masuk Islam. Masuk Islam itu. Akhirnya keduanya pun menceraikannya. Nah, gitu ya. Risiko yang dihadapi oleh Rasulullah dan keluarganya. Adapun isinya itu dia gelar Ummu Jamil, ibunya orang yang cantik ya. Karena gelisnya luar biasanya. Namanya Arwa binti Harb, nama Arwa ya. Beliau juga adalah orang yang paling membenci Rasulullah SAW, memusuhi Rasulullah dan dakwahnya. Maka bukan satu saat beliau pernah membawa duri-duri ya. Kemudian dilempar di tengah jalan sehingga Rasulullah dan para sahabatnya ada yang tersakiti. Dia ngahaja ya, menyebar paku duri ketika Rasul dan para sahabatnya pulang. Bahkan satu saat, kata Abu Bakar itu kan, ketika Ummu Jamil ini istri Abu Lahab, ya, dia mendengar turunnya ayat tabat yada Abi Lahabi wa tab, maka dia membawa segenggam gitunya, segenggam batu, ya, batu kerikil lah gitu kan, membawa dengan kemarahan, dan dia mencari Rasulullah SAW untuk dilemparkan kepada Rasul. Marah kan itu kan, karena ayat itu kan menghina
Abu Lahab itu, dan menghina beliau. Akhirnya dia membawa segenggam batu, dan dia mencari Rasulullah SAW. Ya. Saat itu Rasulullah sedang duduk dengan Abu Bakar di depan Ka'bah. Dia dengan marah, gitu. Kemudian dia mengatakan, ya, kepada Abu Bakar, gitu kan, mana Muhammad? Seenaknya cenanya main monis gitu kan, mencaci mencela kami dan Abu Lahab. Memangnya siapa dia sampai berani-berani gitu, menganggap kami sebagai ahli neraka? Mana Muhammad? Padahal Muhammad itu Rasulullah ada di hadapan Abu Bakar. Cuma Allah membutakan pandangannya. Karena untuk dibutakan menurut itu bahaya. Ya, Abu Bakar ya tuh antun menurutnya, karena dia mungkin lebih senior kan. Apalagi istri. Mana cenah Muhammadnya? Kalau ada saja di hadapan aku akan lempar dia dengan batu ini. Ya, aina sahibuka? Mana temanmu itu? Qad balagoni annahu yahjuni. Telah sampai kepadaku bahwasanya dia ya mencacimku, menghina aku. Wallahi law wajadtuhu la darabtu bihadzal fahri fah. Demi Allah, kalau saja aku mendapatinya, aku akan masukkan kerikil ini kepada mulutnya. Abu Bakar mengesawak kayaknya. Aduh, eta kumaha ngesawak. Jeung aneh Abu Bakar teh. Nah, teu nunduk ya, aneh ini. Nah, cenah teu ningali ini. Nah, ketika ya kemudian dia melantunkan syair lahnya, ya intinya sebuah ancaman itu ya. Ancaman-ancaman. Kemudian setelah dia pergi, Abu Bakar melirik kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ama taroha ro'atka, ya, kenapa dia tidak melihatmu? Gitu. Aneh sih, pada payunan kata Rasulullah. Faqala ma ro'atni, iya memang dia tidak melihatku. Laqad akhadallahu bi basuri, sungguh Allah telah mencabut penglihatannya. Jadi dibutakan. Kita mau jejatnya. Ya karena kalau tidak seperti itu mungkin berani kan, karena dia ya bibilah lebih senior ini. Rasulullah mungkin nggak bisa melawannya. Abu Bakar apalagi lebih muda 2 tahun, jadi menghormatilah orang tua. Nah, itu ya, jadi Ummu Jamil ya, yang ya palingan diancam oleh Al-Qurannya gitu, karena sama-sama ya suami istrinya. Dan suami istri dua-duanya gitu yang bersekongkol, bersepakat untuk memusuhi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah ya. Ada juga plesetan-plesetan ya. Berupa cercaan Muhammad, ganti saya eta tong Muhammad Muzammam. Kalau Muhammad kan orang yang selalu terpuji, diganti jadi panggilan itu Muzammam, orang yang selalu tercela. Muzammam. Jadi diganti ya plesetan-plesetan. Demikian juga berikutnya siapa? Abu Jahal. Nah, jadi Abu Jahal lebih keras ya. Abu Jahal kan disebutnya Fir'aunnya umat ini, kata nabinya. Fir'aunnya umat ini adalah Abu Jahal. Jadi menunjukkan kerasnya permusuhan kepada Nabi SAW. Bahkan beliau berani ya terang-terangan mengganggu Nabi ya, baik ketika sholat. Ketika sholat itu kan, bahkan melarang untuk sholat di Mekah. Makanya kan dengan penuh kepongkahan, dengan penuh kesombongan, keangkuhan ya, terang-terangan melarang Rasulullah SAW. Hatta syaddada ala Rasulullah wa tawa'adahu fi yaumin wa, bahkan beliau sampai mengancam ya, melarang Rasulullah SAW untuk sholat itu ya. Sampai pernah mencekik ya Rasulullah SAW gitu ya. Wah, itu siapa? Abu Jahal. Nah, tokoh-tokoh yang memang nggak ada yang berani. Tapi kalau Jahal itu sampai menggunakan fisik lah, seperti itu ya. Itu kan kalau nggak salah ini di sini ya. Itu kalau nggak salah, bukan nggak salah, ini ada ya riwayatnya. Dia pernah berkata kepada teman-temannya, ya, siapa di antara kalian yang mau ya untuk melempar atau
wajah Rasulullah SAW ya. Ketika dia sedang sholat kan itu ya. Siap tuh kalau kamu melempari ya wajah Rasulullah SAW ketika dia sedang sholat ya. Kemudian mereka menjawab siap. Akhirnya siapa? Abu Jahal berkata, wallati wal uzza, demi Lata wal uzza, andai saja aku melihatnya, aku akan injak punduknya. La ata'anna ala raqabati, aku akan injak lehernya. Wala a'fironna wajahu, dan aku akan lumuri, lempar wajahnya dengan kerikil-kerikil atau dengan batu-batu. Nyawa tidak lama kemudian datang Rasulullah SAW, kemudian beliau sholat, ya, kemudian beliau sholatnya. Maka ketika beliau sholat, dia langsung hendak menginjak, pas sujud begini, pas sujud hendak menginjak lehernya dan melempari dengan batu. Ketika mau mendekat, tiba-tiba dia mundur. Pas beberapa meter lahnya, tiba-tiba orang itu kan menyaksikan itu ya, menyaksikan bagaimana ya, perbuatan Abu Jahal yang sangat kejam. Pas mau beberapa meter lagi, tiba-tiba dia mundur lagi. Ya, wayat taki biadai, kemudian dia tidak bisa menggerakkan kedua tangannya. Ya, mereka berkata, malaka ya Abul Hakam, disebut Abul Hakam, bapak hukum, jadi memang ahli hukum. Harus sekarang namanya Abul Hakam, jadi bapaknya ahli hukum. Jadi memang dia punya kedudukan untuk menentukan berbagai keputusan-keputusan ketika terjadi perselisihan. Inna baini wa bainahu khandaqan min narin wa haulan wa ajniha. Sesungguhnya antara diriku dan di antara Rasulullah itu Muhammad ada sebuah parit. Yang parit itu terbuat dari api. Jadi seolah ketinggalin nama ada sebuah lubang besar yang di sana ada api, ya, wa ajniha juga ada ajniha itu sayap-sayap. Ya. Jadi terlihat seperti ada sayap gitu. Malaikatnya ngajaganya, ada lubangnya. Makanya akhirnya dia tidak berani untuk melangkah lagi. Nah, mungkin ucapan itu terdengar Rasulullah, maka Rasulullah berkata, laudana minni lah topathul malaikatu udwan. Andai saja dia mendekat beberapa langkah lagi, maka malaikat akan akhirnya melempar dengan sayapnya satu bagian tubuh bagian. Jadi akan dipotong-potong ya, oleh sayap malah namun sabralengkah deh. Ini jadi mungkin dijaga oleh Jibril ya, mungkin alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi nih, banyak nih. Nah, kemudian ya kasus berikutnya lagi ya. Ada Uqbah bin Abi Mu'ayth dan Abu Jahal lagi ya, dan sahabat-sahabat yang sedang duduk. Nah, si Abu Jahal. Jadi tekapok-kapok si Abu Jahal. Ya. Ya. Jadi yang biangnya ini ya. Nah, ini mah pernah terjadi ya. Ayyukum yaju bisalah. Jadi ketika Rasulullah SAW sedang sholat, Rasulullah itu sengaja memang sholatnya di Ka'bah, tidak di rumah. Karena untuk ya syaulah mensyiarkan ya, minimal mudah-mudahan orang yang awamnya, orang yang tidak terbawa pikirannya oleh tokoh-tokoh ini, minimal ya menjadi terbawalahnya, menjadi ibro ada yang beriman gitu kan. Disengaja memperlihatkan dakwah ini. Nah, ketika dia sedang sholat, nah, Abu Jahal memerintahkan kepada temannya, cik saja anu siap membawa kotoran ya, darah dari penyembelihan dari tempat jagal ya, untuk membawa kotorannya dan darahnya gitu kan. Ya, iya mulutnya. Kemudian kalau dia berani, lalu kotoran itu lempar atau pada punduk Nabi SAW ketika dia sujud. Akhirnya ya bangkitlah ya manusia yang paling berdosa, yaitu Uqbah bin Abi Mu'ayth. Dia membawa kotoran itu kan ke tempat penjagalan, tempat penyembelihan, punya ya darah, ya gitu lah itu, ya kotorana, ya gaji gitu ya kan. Gitu ya, akhirnya dia datang kemudian menunggu, maka ketika Nabi SAW sholat, maka dilempar, ditaburi ya tubuh Nabi dengan kotoran itu, dengan tahinya, dengan darahnya dan lain sebagainya, darah-darah. Wa huwa sajidun la yarfa'u ra'sahu, dia sujud dan tidak berani untuk mengangkat kepalanya. Di saat itu mereka tertawa
sampai terpingkal-pingkal. Wah, sesuria. Sampai non nyangeyeng gitu. Orang seri kan kalau kita tertawa saking lamanya kan sampai yami terpingkal-pingkal. Nabi saat itu sedang sujud dan dia tidak mengangkat kepalanya. Ya, maka datanglah anaknya Fatimah. Anaknya Fatimah. Ya, kemudian Fatimah yang bersih. Itu nggak ada yang berani saja, kecuali putrinya itu Pak. Ini keberanian Fatimah, ya, putri Rasulullah. Dia datang, ya, kemudian dia membersihkan. Akhirnya Rasulullah mengangkat kepalanya. Ya. Setelah Rasulullah mengangkat kepalanya, Rasulullah mengancam doa. Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah, binasakan orang Quraisy ini. Itu ketika mendengar doa itu, si tadi yang sareri jarempe nama. Semua diam, tidak sepatah kata pun keluar dari mereka. Dan mereka dirasuki rasa takut. Karena keyakinan mereka kalau berdoa di dekat Ka'bah itu pasti. Ya, kemudian Rasulullah menyebut per orang, ya Allah celakakan si Anu, si Anu, si Anu, si Anu. Ya, disebut itu Allahumma alaika bi fulan wa fulan. Ya Allah celakakan si Anu, si Anu, si Anu. Dan semua ini dikabul oleh Rasulullah SAW dalam perang Badar beberapa tahun, 5 tahun kemudian. Karena celakakan itu nggak bisa. Ya. Turunkan si Anu nggak bisa, jual turun nih. Ya. Matikan si Anu enggak. Ya, itu perlu ada proses. Ini kan terjadi pada ya sekitar tahun keempat lahnya atau 3 tahun kan Rasulullah itu sirnya, kemudian berikutnya berarti ya sekitar tahun keempat atau tahun kelima lah ya, tidak lama. Nah ini terjadinya itu pada tahun 1 Hijrah ya, jadi setahun setelah Rasul hijrah kan nggak salah ke perang Badar itu kan di bulan Ramadan. Nah, jadi akhirnya sekitar ya 5-6 tahun doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka semua yang disebut namanya itu meninggal dunia. Ya. Kasih Abu Jahal. Abu Jahal kan mau tadi na perang Badar. Ya. Tapi kuduaan Abu Jahal maka. Abdul Mas'ud satu di tesa eta mah da nargetna Abu Jahal. Tapi kamu teh hese dikersakeun. Disiksa heula. Enggak, bukan oleh ini, oleh siapa? Abdul Mas'ud satu lagi ada itu. Ya itu. Jadi kalau nggak salah dengan adik kakak ya. Iya, Ibnu Mas'ud kan nama saya. Pernah di Mekah. Itu ada orang Ansor itu sampai berebut ya. Jadi sampai gonimanya teh rampasannya teh diperebutkan oleh 2 sahabat tadi. Masing-masing mengklaim dirinya yang membunuhnya. Itu kan meninggal itu Abu Jahal di perang Badar. Nah, adapun 5 orang yang tokoh ya, tokoh yang suka menyakiti Nabi dan memperolok-olokkan Nabi, ini langsung kena adabnya. Ya. Kena adab langsung, bukan dalam peperangan ya. Ada yang dalam peperangan, ada yang mati karena penyakit dan lain sebagainya. Kalimat tokoh ini adalah Walid bin Mughirah al-Makhzumi, Al-Aswad bin Abdi Yagus az-Zuhri, Abu Zamah al-Aswad bin Abdul Muttalib, tuh udah. Dulurna Abi artinya paman berarti. Ya lah gitu, paman dekat, paman jauh. Yaitu Abu Zamah al-Aswad bin Abdul Muttalib. Jadi dia putra Abdul Muttalib. Berarti merenjeng Abu Thalib tehnya adi dancek. Ya nggak tahu apakah dari isi yang mana kan ya, karena rata-rata kan mereka isinya lebih dari 1. Tapi yang jelas ini sama keturunan Abdul Muttalib. Kemudian Haris bin Qais al-Khuzai, As bin Wa'il as-Sahmi. Nah mereka ini memang sudah diancam oleh Al-Quran, sebelumnya sudah diperingati, yaitu inna kafaina kal mustahziin, sesungguhnya kami akan menjagamu ya Rasulullah dari al-mustahziin, orang-orang yang memperolok-olokkan. Jadi Rasul akan menyelamatkan. Ya, maka ketika turun ayat ini di kemudian hari, kelima orang ini terkena ya, akibatnya. 1, amal Walid bin Mughirah al-Makhzumi, dia beberapa tahun sebelum kematiannya dia punya penyakit gatal. Padahal nggak ada yang luka. Jual ala ratel we. Kada orang bisa ala ratel. Jadi dia gatal selalu digaruk kayaknya. Sehingga karena sering digaruk, akhirnya kan infeksi. Ya.
kelamaan makan infeksi akhirnya menyebabkan luka gatal itu, ya, sehingga karena sering digatal maka luka itu membuat beliau kesakitan, ya, sehingga lewat luka itulah dia meninggal dunia. Tapi rasanya gagaro, kulila makan, ya, luka infeksi akhirnya mati. Kemudian Aswad bin Abdi Yagus, nah, ini oleh Jibril, jadi pasaro kemudian disintre ku Jibril tah sirahna diteke meunya. Sia ku aing ngaganggu wae cek Jibril teh. Teke ku aing cenah. Diteke tah ku Jibril teh. Tiba-tiba keluar bisul, cung. Cung, jol aya muncul keluar bisul ku ditoel gitu. Tu noel Jibril mah tuh da kade bahaya. Mau kan gitu. Ini mah di toel ku Jibril tetes sirah. Akhirnya keluar bisul, kemudian dia mati dengan bisul itu. Ada juga pendapat yang lain dia terkena racun, ya. Jadi dia makan racun atau minum racun, ya. Kemudian si racun itu, ya, perutnya itu disintre ku Jibril karena perut, ya. Akhirnya racun itu masuk pada perutnya, kemudian dia berteriak, ya, mengeluarkan gitu kan. Jadi bersuara itu kan saking mungkin sakit karena racun. Hatta mata, akhirnya dia meninggal dunia. Itu Al-Aswad. Jadi Al-Aswad bin Abdul Muthalib ini ya mungkin kerabat Nabi, ya. Fala matado ya Rasul salama. Jadi dia adalah orang yang selalu mendoakan atau selalu mengganggu Rasulullah. Maka ketika Rasulullah merasa tertekan itunya, merasa sudah tidak bisa menahan kesabaran, hanya Rasulullah berdoa, Allahumma a'mi basarahu wa askilhu waladahu. Ya Allah, butakan penglihatannya, binasakan anak-anaknya. Akhirnya Rasulullah SAW, akhirnya Jibril melemparnya dengan sebuah duri di wajahnya. Begitu kan, begitu punah karena matana, akhirnya dia buta, ya. Akhirnya dia buta, kemudian melemparkan kepada anaknya Zam'ah sehingga mati. Ya. Kemudian Al-Haris bin Qais, ya, Al-Haris bin Qais tiba-tiba ada dalam perutnya itu, ya, ada air kuning. Ya, di dalam perutnya itu ada, ya, mungkin dia minum air berwarna kuning, gimana? Dia meminum air warnanya kuning, yang masuk perutnya, sehingga ketika keluar lewat mulutnya kotoran, hingga dia meninggal dunia. Ya. Kemudian Al-As bin Wa'il, nah, beliau pernah duduk di sebuah kain, nah, tiba-tiba duri itu masuk, ya. Jadi ada duri, ya, masuk pada tubuhnya, ya. Min akhmasu qadami melalui dampal telapak kakinya. Ya, kemudian racunnya itu menjalar ke kepalanya, infeksi, gitu, sampai meninggal dunia. Nah, inilah ikhwan fillah, ya, bagian kecil, ya, contoh kecil, ya. Ini banyak sebenarnya yang lainnya. Cuma contoh kecil 5 tokoh yang selalu menyakiti Nabi, ternyata mereka kena azabnya di dunia, ya. Dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kita ya cuma tidak instan. Ada waktunya, ya. Ya, konon kabarnya kan Kemal Atatürk, ya. Jadi seorang tokoh Turki yang memang merubah undang-undang aturan Turki Utsmani, ya, dari negara Islam menjadi negara sekuler, itu. Bahkan banyak perubahan-perubahan yang dirubah, seperti Masjid Hagia Sophia itu kan asalnya itu gereja, kemudian dimiliki oleh umat Islam jadi masjid, itu dirubah jadi tidak dijadikan masjid lagi kan oleh Kemal Atatürk, kan Mustafa Kemal Atatürk, itu jadikan wisata museum. Nah, kemarin oleh Erdogan itu diaktifkan lagi. Alhamdulillah, ya. Itu lama itu. Adan dirubah dari bahasa Arab bahasa Turki, ya.
Pokoknya disekulerkan lah, hijab dilarang. Pokoknya sekuler. Akhirnya kan banyak cerita kematiannya itu sangat-sangat mengenaskan. Ya, sampai dia punya semacam penyakit panas gitunya. Jadi tubuh nate panas itu. Sampai dia dilarikan ke tempat pilanya yang dingin tetap masih panas. Lamalah kematiannya. Bahkan ketika dikuburkan pun itu si tanah nggak menerima. Ya, itu kan. Makanya kuburnya itu kan tergantung katanya, nggak nempel dengan tanah. Nah, itu kan masyhur cerita-cerita itu. Ya, karena memang ya dia memang orang yang dolim ya kepada umat Islam. Nah, itu kan perlu lamanya puluhan mungkin ratusan tahun Turki bisa berubah ya. Karena Turki itu menjadi simbol kekuatan Islam dulu. Ya. Setelah ya dinasti Abbasiyah lah ya. Itu kan kesini yang paling kuat itu Turki yang lama. Bahkan lebih lama dari Abbasiyah. 500 abad. Ya. Sampai menguasai itu yang populer ya. Konstantinopel itu yang sekarang jadi Hagia Sophia atau apa masjid ya. Masjid ya. Yang piranya dengan siapa? Muhammad Al-Fatih ya. Itu kan masih muda ya. 22 tahun berapa tahun itu? Di bawah 25 tahun ya. Dia sudah menaklukkan Konstantinopel. Itu kan itu banyak. Kemudian juga si Sharon siapa yang Yahudi itu ya? Pemimpin Yahudi sebelum itu kan. Itu per 2 tahun itu komandan. Ya, jadi banyaklah kalau kita perhatikannya orang-orang yang benci kepada Islam itu lihat aja nanti. Ya, jadi jangankan sebelum mati Allah akan menimpakan adab. Atau mungkin kepada para pendosa, pelaku maksiat pun sama. Ya, sebelum kematiannya lihat Allah akan memberikan ya adab mungkinnya muqaddimah untuk menjadikan ibroh. Kan dulu di zaman sahabat kan ada seorang yang menuduh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad ini kan orang yang mustajabah doa. Doanya itu dijabah. Dia menuduh dengan tuduhan tanpa bukti. Menuduh tidak adil kalau membagikan ghanimah. Ya, kemudian juga dia tidak pernah ikut perang, penakut cenah ini. Mun ngimaman salat lila teuing cenah. Kada ya nya sok tudah tuh. Akhirnya didoakan kan itu. Kalau tuduhan kamu salah, ya aku akan doakan kamu 3 hal. Karena kamu menuduh 3 hal. 1, mudah-mudahan Allah memanjangkan umurmu. 2, mudah-mudahan Allah membangkrutkan ya, hartamu. 3, mudah-mudahan Allah juga memberikan fitnah dirimu kepada perempuan. Itu dikabul, tidak bohong itu ya kan tuduhannya kan. Saat itu kenapa sholatnya panjang ya seperti inilah sholat Rasulullah. Ya, dan memang seperti itu. Ya, sholat duhur, asar. Saat kenapa tidak berangkat perang? Ya karena sekarang kan dia pemimpin gubernur. Masa kudu milu perang waya tuh? Dia mengatur, padahal dia adalah panglima perang. Saat pun kalau membagikan ghanimah ya adil. Cuma ini mah mungkin ya karena iri dengki. Akhirnya orang ini pun umurnya panjang, Pak. Setelah yang lain meninggal dunia, dia masih hidup itu. Termasuk Sa'ad juga sudah meninggal dunia, Umar bin Khattab. Di samping panjang, dia bangkrut, miskin hidupnya itu. Ya miskin ya. Keluarga sudah tidak ada, hidup miskin, tidak punya rumah itu kan, atau makan di mana saja, tidur di mana saja. Ya saking ya miskinnya itu sampai tubuhnya tidak terawat. Sehingga ada mata mandi merinya. Tapi halis nage menutupi mata panjang. Namanya kadi. Jadi assalamualaikum gitu kan lah. Waalaikumsalam. Kemudian gitu ya. Sampai dia itu, nah yang paling menghinakannya itu adalah dia suka kepada perempuan. Nah, cunihin cek namanya. Cunihin. Setiap ada wanita cantik di gang-gang kecil dia goda ya. Ya dikiceupan. Neng mana ada bari geus aki-aki kolot, bari panjang gitu. Geus rempo-jempo, bari miskin sok aya nu daekeun mah. Sok aya teh daekeun teh istri, geus kolot. ya kadua miskin. Sok nya katilu cunihin. Heuh naon cokoteun anak gitu. Mun kitu mah kolot oge nya rada beunghar mah kan gitu ya.
masih dipikirkanlah ke perempuan zaman ayeuna namanya ya. Yang 81 kan isi nama ada 18. Dia mah geus kolotnya miskin pikas sebeleun. Nah, maka beliau ini ya suka tersadar ketika ada yang bertanya, kenapa ya engkau seperti ini, ya umurmu panjang, kehidupanmu ini sangat susah, kemudian engkau juga terkadang mengup perempuan. Nah, tersadar dia, ketika sadarnya dia mengatakan ini adalah doa Sa'ad, akibat doa Sa'ad. Dia menyadari ya, jadi itulah ikhwan fiddin rahimahullah. Otak hati-hatinya kanu soleh mah racun itu ya. Jangan macam-macam kanu orang soleh, bisi dia tidak sabar, dia menduakan keburukan. Ya terdolim dia ya. Apalagi kalau yang mendolimnya itu banyak orang. Inilah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah ya. Ya proses yang dialami dakwah Rasulullah SAW. Mungkin Allah sengaja menghukum mereka, ya, tokoh-tokoh atau orang-orang yang menyakiti Rasulullah, secara khusus secara umum para sahabat, ya untuk menenangkan jiwa Rasulullah. Ya. Karena kalau mereka dibiarkan begitu saja, gitunya sehat, aman, ya mungkin tadi takut ada keraguan. Gitu. Bahkan ketika dihukum oleh Allah, mereka merasa yakin para sahabat bahwa ini adalah benar-benar agama yang dibawa ini adalah agama yang. Tapi fakta seperti itu ya, semua orang yang membenci Islam, ya menghina agama Islam, itu lihat secara akhirnya. Tinggal tunggu waktunya saja, pasti mereka mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala sebelum nanti dihukum yang sebenarnya di akhirat. Itu saja ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah ya, lanjutan dari sirah Nabawi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan apa yang dialami Rasulullah SAW ketika mendakwahkan Islam secara terbuka, secara terang-terangan. Mudah-mudahan besar manfaatnya buat kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah cukup seru ya kalau pembahasan sirah itu rame gitu kan. Seperti kita hidupnya di zaman Rasul gitu nya, lamun ngabahas sirah teh kita membayangkan gitu kondisinya teh kumaha, urang kumaha lamun gitu dan lain sebagainya. Itu pentingnya belajar sirah. Tadi juga ada hal-hal lucu ya, ada yang diajab karena memang sudah keterlaluan menghina Islam, menghina Nabi gitu kan, sampai ya Jibril pun turun tangan gitu untuk membasmi orang-orang zalim tersebut. Baik, selanjutnya ada pertanyaan mungkin sebentar saja. Cekap. Mungkin di zaman sekarang kayak orang-orang sekuler katanya kan, apakah itu juga merupakan azab ya? Dan tokoh-tokoh di bawah ya, yang sampai meninggalnya tepung juga tidak terlihat. Siapalah gitu ya, sampai terus apa namanya komedi sampai ditelanjangi mayatnya. Apakah itu memang juga satu adab dari Allah? Jadi kumaha cenah suka ada peristiwa-peristiwa memang ya, yang tadi gitu kan, zaman sekarang terlihat oleh media sosial gitu kan. Nah, ciri-ciri ajab tersebut teh siga kumaha gitu kan. Ciri-ciri orang meninggal yang terkena ajab itu yang seperti apa? Apakah matana nolol gitu kan, ataukah kumaha gitu kan? Apakah ceulina jadi rebing gitu kan? Gara-gara sok ngadengekeun itu para ruguh gitu san mangga. Ya, jadi ada yang mengatakannya ini apakah riwayat hadis atau tidak ya. Tapi memang ini secara fakta kenyataan terbukti ya. Jadi kalau kita ingin melihat baik dan buruknya seseorang ya, itu lihatlah sebelum dia kematiannya atau ketika dia mati. Itu aja. Jadi kalau misalnya sebelum kematiannya dia mengalami kejadian yang di luar kebiasaan ini, ya, misalnya seperti tadi ya,
tiba-tiba ada bisul gitu kan di kepalanya gitu kan, ya, atau tiba-tiba memiliki penyakit di luar biasa, itu menunjukkan berarti ini orang ini ada masalah dengan agamanya, atau mungkin dia mencela atau menghina agama Islam. Betul lah, banyak tokoh-tokoh ya yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya tokoh Syiah Khomeini itu sampai ya si jasad jenazahnya itu ya sampai sampai ya tidak layak lah ya, karena mungkin bentuk orang begitu begitu mencintai gitu kan, tapi akhirnya mereka justru memperlakukannya berlebihan ya, sampai kasih kain-kain kan sampai terkelupas. Dan ini sebenarnya kalau dipikirkan juga ini bagian dari upaya Allah memperlihatkan ya, karena tokoh ini adalah orang yang paling banyak mencela sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi lihat aja sebelum kematian ya, Yesus ketika mati itu menjadi ukuran ya, insya Allah. Nah, jadi itu peringatan ya, bagi kita semua dari kaum muslimin ya gitu, untuk lebih hidup lebih hati-hati ya, lebih waspada ya, jangan sampai kita ya menjadi tadilah orang-orang yang ya muslim tapi ya kepada Islam itu bukan merasa bangga gitu ya, membela menolong, tapi terkadang kita menyudutkan agama kita gara-gara kita ya ingin mendapatkan ya dunia yang memang sangat kecil ya, dan hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah kalau dikisahkan banyak gitu, tapi ini bukan tempatnya lah. Tapi intinya ya semua orang ya, baik itu orang soleh atau orang tidak soleh, muslim kafir, itu sebelum di akhirat dia akan mendapatkan balasannya di dunia, itu ada dia ya di dunia itu. Makanya kan siapa Ibnu Umar itu sampai menangisi ya jasad temannya itu Abdullah bin Zubair ketika beliau disalib, kepalanya itu kan ditaruh ya. Ya karena dia menangisi ya, karena ya dia khawatir apa yang diterima oleh Abdullah bin Zubair ini adalah karena mungkin kesalahan dirinya, terlalu berani gitu kan menolak atau melawan ya kekuasaan lah gitu, terlalu frontal, tidak mengikuti nasihat dari para ulama sebelumnya. Makanya beliau kan menangis ya sampai beliau takut ini mungkin sebagai ya balasan dari perbuatannya gitu ya. Tapi Ibnu Abbas juga ya mendoakan mudah-mudahan Allah mengampuni Abdullah bin Zubair itu ya. Seorang sahabat yang sangat luar biasa ya, yang merutinkan saumnya sangat luar biasa. Itu siapa? Ya, alhamdulillah peringatannya untuk para kaum munafikun, kaum munafikin gitu kan, kaum anu sok mencela gitu kan, menghina kedah maca tareh gitu kan, supaya tarobat gitu kan. Kamu ningali anu digetok ku Jibril mata bisa tong nungguan digetok ku Jibril gitu kan, atau gitu kan, anta-anta anak-anak gitu kan, sok emang sakitu panginten nu tiasa dugikan. Aku qouli hada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.